ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن شهر رمضان الله قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah wa fi khutbatil wa fi hadhil khutbah idul fitri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wasila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Di pagi hari yang berbahagia ini, di dalam rumahnya yang mulia, bait suci yang agung, di bawah payung langit yang biru, di hamparan terbentang bumi yang begitu luar biasa menghampar, di dalam terangnya fajar, di bawah terik mentari yang memberikan pesona jiwa kita kembali ke fitrah. Setelah 1 bulan Ramadan kita melaksanakan salat Id, perjuangan penuh makna, perjuangan penuh haru, perjuangan penuh dengan kehidupan antara kuat dan tidak, berani menjalani atau takut dan kembali pulang mengejut di dalam berjuang di jalan Allah. Setelah bertahun-tahun kita dalam masa ujian, diberikan pandemi, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kengerian, di mana pada tahun ini Allah membuktikan la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Allah pernah memperkenalkan dirinya dan namanya. Innani la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku, tiada yang patut kalian sembah kecuali aku. Fa'budni, maka beribadalah padaku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, para pejuang Ramadan yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Hasr yang dikemukakan, wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, hendaklah diantara setiap kita memperhatikan bekal apa yang akan kita bawa untuk hari esok.
Setelah bergelimang jiwa sakit dan nestapa saudara kita yang telah mendahului, tanpa awal, tanpa deraan derita, oleh sebuah virus yang tiba-tiba, dan mereka kini telah kembali kepada Allah, dan kita masih bernafas lega di masjid yang berbahagia ini. Adakah nikmat Allah mana lagi yang akan kita dustakan? Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Allah mana lagi kalau akan kau dustakan? Sekian puluh tahun kita hidup di dunia hingga usia kita 80, 70, 60, 50, 40, dan mungkin masih ada yang muda belia kanak-kanak. Durhaka kita kepada ibu kita tiada terkira. Apa yang akan kita jawab di perih tangis air mata ibu kita? Hingga Ramadan ini masih sisa jiwa hutang jasa pada air susunya, pada rahim yang telah menjadi rumah kediapan 9 bulan kita sejak masa dalam janin. Dan kita masih belum bersyukur pada Allah, dan ibu kita menangis karena dosa-dosa kita. Apatah lagi ibunda yang telah pergi meninggalkan dan terkubur dalam liang tanah kuburan. Hadirin yang berbahagia, Allah memberi pelajaran kita pandemi untuk kita mengingatnya. Terlalu banyak dosa-dosa kita, dan kita masih mampu bergelak tawa untuk menyatakan bahwa kita lolos dari kematian. Ketahuilah, ini Idul Fitri pertama pemerintah Republik Indonesia melepaskan status PPKM, dan ribuan jutaan orang mudik dengan gegap gempita, sambil mungkin kita lupa bahwa kita akan mudik selamanya ke alam barzakh. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai manusia, nikmat Allah mana lagi kah yang engkau dustakan? Hari ini kita hadir di sini. Beberapa hari sebelumnya banyak rekan kita yang telah meninggalkan dunia ini tak merasakan Idul Fitri. Nafas kita lega, udara kita begitu nikmat, dihirup tanpa ada sesuatu yang membuat sesak dada dan paru-paru. Nikmat Allah mana lagi kah yang kau dustakan? Kalau hanya kita kekurangan ekonomi, hidup di dunia ini adalah suatu ujian. Jangan pernah menderita karena kita miskin. Sebagai seorang muslim yang telah ditempa oleh sebulan lamanya Ramadan, jangan pernah kita takut pada dunia. Jangan pernah bertanya besok makan apa, bagaimana anak-anak kita. Allah telah menjamin, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan pernah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Allah bilang, kami yang memberi rezeki mereka dan kamu sekalian. Di tempat Ramadan sebulan ke depan kita harus berani menyatakan, innani ishhadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa kami orang-orang yang berserah diri, tidak pernah takut pada kemiskinan dan nasib. Allah telah menanggung hidup kita. Bukankah hari ini kita bernapas lega, jalan di hari ini ke masjid, sholat Idul Fitri, dan menyambut semuanya dengan gembira gegap gempita, tak kurang satu apapun. Allah membuktikan tiada patut kita berkeluh kesah di dunia ini. Jika ada yang hadir di masjid ini dalam keadaan berkeluh kesah, tak ada yang dimasak, tak ada yang dipunya, tak ada yang dimiliki, ketahuilah Al-Ghani, Allah itu maha kaya, wal mughni, dan Allah maha mengayakan. Jangan pernah khawatir. Adakah di antara kita yang ditempa sakit, duka derita tiada sembuh dari penyakit? Jangan pernah berputus asa. Asy-Syafi, dialah maha penyembuh. Fad'uhu biha, berdoalah dengan namanya, ya Syafi. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit hamba, ya Allah.
Tiada yang pernah bisa menyembuhkan apapun yang dialami dan derita oleh hamba kecuali Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia buktikan pada Nabi kekasihnya Ayub alaihissalam yang menderita sakit 18 tahun tak sembuh-sembuh, ditinggal mati anak secara bersamaan, diambil harta kekayaannya secara serentak, dan ditinggalkan oleh istrinya dalam penuh penderitaan. Dan Nabi Ayub tak pernah berkeluh kesah. Nabi Ayub tak pernah merasa dirinya menderita. Dia hanya berdoa dan melapor kepada Allah. Wa anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku mengadu padamu ya Allah, aku dalam keadaan derita. Engkaulah yang Maha Penyayang, Pengasih melebihi yang sayang. Hadirin, tempaan Ramadan sebulan lamanya, dibawa kita Idul Fitri, kembali kita berbuka dan fitrah untuk mengambil hikmah hidup yang sejengkal saja tidak tahu 1 menit ke depan. La ya'lamu ma fi ghad illallah. Tidak ada yang tahu hari esok kecuali Allah. Bagaimana kita telah menabur dosa kepada ayah kita, bagaimana dia yang telah bekerja membanting tulang. Mungkin sakit tadi rasa, derita dera baru dirasa tatkala sakratul maut tiba. Berterima kasihlah kepada ayah-ayah kita yang mungkin kita melupakan jasa-jasanya. Ketahuilah, banyak ayah-ayah hari ini yang dalam keadaan menimpa dirinya merasa apa yang dia rasa namun tak berkata, untuk menyembunyikan bahagia di tengah-tengah keluarga. Padahal mungkin kematian sejengkal lagi mendekati ayah-ayah kita. Berkasihanilah, maafkanlah dia, dan sapa sayanglah ayah-ayah kita. Duhai para orang tua, berapa banyak jasa yang telah kita torehkan untuk merawat mereka, anak-anak kita. Jangan terbuang percuma karena merasa anak-anak kita tak tahu balas budi. Ketahuilah, anak durhaka bukanlah kita yang akan mengurusnya, Allah yang akan membalasnya. Tapi keikhlasan kebaikan kita merawat mereka pertanda kita menjadi hamba yang tertempa oleh cinta dan penuh maaf. Maafkanlah durhaka dan dosa-dosa anak-anak kita. Jangan sumpah serapah dan laknat mereka hingga mereka hidupnya sengsara. Betapa banyak orang tua yang kecewa pada anak-anaknya, lupa bahwa penderitaan anak akan kembali kepada mereka. Ketahuilah, Nabi Nuh alaihissalam punya anak durhaka yang luar biasa. Namun Nabi Nuh tetap tegar untuk mengatakan bahwa dia adalah hamba Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita ini hanya untuk Allah. Hadirin, Idul Fitri ini membuat kita mengerti bahwa bulan Ramadan bulan Al-Quran. Hudal linnas, dia memberi petunjuk pada kita. Yakinlah, sebagai muslim diberikan kekuatan untuk menjalani hidup ini tegar, kuat. Ujian dan cobaan biasa. Rasulullah 13 tahun didera oleh penderitaan, fitnah, kebencian, serta deraan jiwa di kota Makkah. Senyum dia berikan untuk Quraisy kafir yang menyerangnya. Hijrahlah dia. Apakah 10 tahun di Madinah dia tenang tidur pulas? Tidak. Diserang dengan perang-perang yang dipimpin oleh kafir Quraisy untuk mengganggu dakwah Nabi. Apa yang Rasul lakukan? Iskariman au mutsyahidan. Bapak Ibu sekalian, juga saudara-saudara yang berbahagia, hidup itu hanya 2 pilihan. Kita hidup ini mulia, atau kita wafat saja dengan keadaan syahid. Untuk apa hidup ini kalau hanya menabur hinaan, hanya menabur kepiluan-kepiluan yang membuat diri kita menjadi orang yang tiada terhormat. Seterhormat-terhormat orang adalah yang tidak pernah berkeluh kesah, yang tidak menampakkan kemiskinan dan penderitaan,
yang kuat dalam deraan sakit walaupun itu adalah titik kematian, karena dia tahu setiap duka cita yang kita alami Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Ada di antara kita saat ini yang dalam keadaan menderita duka cita dan nestapa, bila kita sabar, isbir qalilan wa kun bilai mu'tasiman walakin awaqibau ahla minal asali. Sabarlah kita sedikit saja. Kalau kita sabar sedikit itu, maka akan diberikan balasan lebih manis, hasilnya lebih manis dari manisnya madu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Islam Idul Fitri ini, semoga patriotisme Idul Fitri ini, semoga heroisme Ramadan ini membuat kita bertambah yakin dan bersemangat di 1 Syawal, 2 Syawal hingga seterusnya, bahwa kita tidak pernah menyerah di dunia ini karena kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah takut oleh dunia. Kita tidak pernah mundur oleh kenyataan meskipun cobaan depan mata. Ketahuilah, sedikit saja kita akan mendapatkan hasil asal hadapi dunia dengan optimis, semangat dan gembira. Quran memberikan spirit untuk kita gembira dan menyambut itu dengan bacaan-bacaan indah di alam semesta dan di kitab sucinya. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita canangkan setelah masa pandemi, setelah terbebasnya dari PPKM, ada satu yang akan kita tempuh di dunia ini: mengejar keriduan Allah, mengejar kemuliaan Allah, mengejar cinta orang yang terdekat di antara kita. Jangan sia-siakan orang yang ada di antara kita. Selama mereka masih ada di dunia, berikan yang terbaik untuk mereka, terutama bagi kita yang masih memiliki ibu dan bapak. Itulah kunci surga, kunci sukses. Tidak pernah akan berhasil seorang anak meskipun sehebat apapun, meskipun sehebat apapun dia punya gelar, hebat apapun dia punya sekolah, sehebat apapun dia punya prestasi, ketika dia tidak mencintai ibu dan bapaknya. Duhai anak-anak muda, para remaja yang hadir di tempat ini, ketahuilah oleh engkau, jikalau engkau mencintai ibu bapamu, engkau sayang pada ibu bapamu, engkau berikan ridho dan cintamu padanya, engkau nafkahi mereka, hidupmu akan menjadi orang kaya seumur hidupmu di dunia. Dan kau minta apa, Allah akan beri. Pemuda-pemuda kafir tak pernah tahu bagaimana berterima kasih pada orang tua, tapi Islam punya Ashabul Kahfi, pemuda teladan yang sukses di dunia, harum namanya karena pegang teguh tauhid, dan mereka pegang teguh rasa cinta dan sayang pada ibu bapa. Jangan pernah lukai perasaan orang tua kita. Hadirin, kita tutup Aid hari ini dengan munajat, dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup kita tiada lama, bahwa dunia ini sementara, hidup ini adalah sebuah penantian singgah seorang musafir. Apa yang dilakukan di petang hari janganlah tunggu hingga sore hari. Apa yang dilakukan di sore hari jangan tunggu hingga pagi menjelang. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan kita diterima oleh Allah. Saum kita, tarawih kita, dan sedekah kita, serta semua amal kebaikan kita Allah lipat gandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana kal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Allahumma ya Allah, berikan pada kami ampunan-Mu ya Allah, ampunan atas dosa kami yang menggunung sepenuh langit dan bumi ya Allah.
Betapa banyak maksiat yang kami lakukan ya Allah. Hingga Ramadan ini lewat ya Allah. Bersihkanlah dosa kami ya Allah. Hapuskanlah kehilapan kami ya Allah. Dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada ibu kami, baik dalam masa hidupnya maupun pada masa wafatnya. Ibu yang selama ini telah membesarkan kami, mengandung dan menyusui kami ya Allah, yang kini mungkin dalam keadaan tiada berdaya ya Allah. Sehatkanlah ibu kami ya Allah. Kuatkanlah lahir batinnya ya Allah. Bayarkanlah derai air matanya dengan air surgamu ya Allah. Engkaulah yang maha memberikan ganjaran ya Allah. Hiburlah hati ibu kami ya Allah, agar tiada nestapa dan derita dalam sakit yang dialaminya ya Allah. Agar dia selalu memberikan doanya untuk kami anak-anaknya ya Allah. Untuk ayah yang kami sayangi ya Allah. Berikan dia ampunanmu ya Allah. Berikan dia pertobatan dari sisimu ya Allah, atas segala hilaf yang mereka lakukan ya Allah. Apapun itu adalah ayah kami ya Allah. Berikan dia pertobatan sebelum ajalnya tiba ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa kami pada ayah kami yang telah berusaha mencari nafkah selama ini ya Allah. Untuk kedua orang tua kami ya Allah, jadikanlah satu Syawal ini pengubur dari rasa benci di antara kami ya Allah. Bersihkanlah hati kami dalam noda-noda konflik yang tertera di dunia selama ini ya Allah. Jadikanlah keluarga kami keluarga yang saling memaafkan, saling memberikan doa bahwa kami bertemu di dunia dan bertemu di surga nanti ya Allah. Kami ya Allah hamba-Mu mengaku bersalah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah pemelihara kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Allah. Dan sekiranya tiadalah Engkau beri ampunan pada kami ya Allah, tentulah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang merugi ya Allah. Kami kejar duniamu ya Allah, bahkan siang menjadi malam, malam menjadi siang, kepala menjadi kaki dan kaki menjadi kepala untuk mengejar duniamu ya Allah. Sedangkan kami lupa kepada Engkau yang memiliki dunia. Kami lebih takut kepada masalah yang menimpa kami ketimbang takut kepada Engkau yang memiliki masalah dan penyelesai masalah ya Allah. Mulai hari ini ya Allah, jadikan kami yakin akan kebesaran atas nama Tauhid-Mu, bahwa Engkaulah yang maha besar, yang akan menyelesaikan semua masalah kami ya Allah. Dan masalah kami adalah kecil ya Allah. Semua penyakit kami adalah kecil ya Allah. Engkaulah maha penyembuh. Allahumma rabbanas azibil ba'sa wasfian tasyafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Engkau maha penyembuh ya Allah. Sembuhkan sakit di antara kami yang hadir di sini ya Allah. Sembuhkan sakit di antara keluarga kami yang ada di rumah ya Allah. Sembuhkan sakit saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit ya Allah. Sembuhkan sakit saudara kami yang ada dimanapun mereka ya Allah, dari barisan kaum muslimin ya Allah. Mudahkanlah berobat dan pengobatan serta perawatannya ya Allah. Jauhkan mereka dari putus asa ya Allah, karena Engkaulah sang maha penyembuh. Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi, Allahumma antas syafi ya Allah. Engkaulah sang maha penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah sakit-sakit kami ini ya Allah. Berikan rezeki mulia-Mu pada kami yang halalan thayyibah ya Allah. Dalam keterdesakan ekonomi, jauhkan kami dari kekufuran ya Allah. Berikan keluangan kami dari rezeki yang melimpah dari langit dan seluruh penjuri bumi-Mu ya Allah. Dekatkan kami padamu ya Allah, agar apapun yang kami alami adalah sebuah rasa kebahagiaan menerima semua rezeki. Jadikan kami hamba-Mu yang qanaah ya Allah, ridho atas semua pemberian-Mu. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Hari ini kami bernapas ya Allah, menghirup udara-Mu dan menghembusan udara-Mu ya Allah. Sadarilah bahwa ini udara yang Kau berikan secara mudah dan gratis ya Allah. Udara yang Kau berikan secara leluasa dan lapang ya Allah. Jadikan kami hamba yang syukur nikmat ya Allah. Di balik semua masalah ini Engkau berikan banyak kemudahan ya Allah. Jadikan umur kami bermanfaat ya Allah. Jadikan umur kami berfaedah ya Allah. Umur yang penuh dengan kemuliaan ya Allah. Bersilaturahmi, bermasjid, bermajlis, dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wattawaffana ma'al abrar. Ya Allah, wafatkan kami bersama orang-orang yang baik ya Allah. Wafatkan kami bersama orang-orang baik ya Allah. Wafatkan kami bersama orang-orang yang baik, dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami berdoa bersimpuh padamu ya Allah. Kabulkan doa kami ya Allah. Engkaulah sang Maha Pengabul doa ya Allah. Setelah 1 Syawal berlalu ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan kembali ya Allah. Jika Engkau panggil kami sebelum Ramadan yang akan datang, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Semogalah doa kita hari ini dan muhasabah kita Allah terima dan mengingatkan kita bahwa kita harus hidup optimis, semangat dan yakin karena Allah bersama kita. La takhaf wa la tahzan. Jangan kau takut dan jangan kita bersedih. Innallaha ma'ana. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa taqabbalallahu minna wa minkum.